Kalau kamu bilang present tense, itu kegiatan yang dilakukan sekarang. Cuman sekarang, saya latihan silat. Oke? Untuk rumusnya. Oke, selalu di belakang. Setiap anak itu pasti berbeda. Hanya gimana cara pendekatannya, yang membedakan adalah saat menyampaikannya. Ada yang anak bisa langsung diajak bicara, mereka mengena. Ada yang kita benar-benar harus ngelus, butuh proses. Ada yang harus dikerasin. Tapi poinnya adalah mereka sadar karena apa yang saya lakukan itu ternyata bermanfaat buat diri mereka. Betul, dulu Bambu Apus memang tergolong banyaklah anak-anak yang memang kurang terarah atau diarahkan. Kenapa? Mereka mungkin ada latar belakang kurang adanya perhatian orang tua sehingga melakukan hal-hal yang memang di luar pantauan kita-kita. Kita itu butuh kayak sosok pendamping, sosok wadah buat kita-kita semua yang bisa mengatur kita, ngontrol kita, bikin mengarahkan kita ke jalan-jalan yang lebih baik, biar setidaknya kita sebenarnya hanya pengen didengar. Awalnya tuh anak-anak memang seperti biasa, karena dulu itu kurang ada kegiatan, koordinasi kegiatan. Mungkin itu yang membuat mereka mencari ide sendiri gimana caranya mereka berkumpul. Nah, karena berkumpulnya ini tidak ada yang mengarahkan, otomatis mereka membuat satu kegiatan yang salah arah. Yang paling banyak mereka lakukan adalah tawuran. Tawuran ini antar sekolah maupun antar kampung. Yang kedua, karena ketidaktahuannya mereka dan pergaulannya dari orang banyak, itu mereka dari usia dini mereka udah kenal dengan minuman, Mbak. Kemudian narkoba. Dan juga mereka ikut-ikutan dengan geng motor, gitu, dengan begal-begal yang seperti itu. Jadi mereka akan terus lakukan di wilayah, baik di wilayah sendiri maupun di kampung orang lain, gitu, karena tidak ada pengawasan. Memang pada saat itu yang namanya perkembangan narkoba atau miras, pada saat itu jujur cukup lumayan ada di wilayah kami ya. Tapi kami sebagai pengurus wilayah ini sedikit agak bingung pada saat itu karena menangani hal itu adalah berbau hukum, bukan menjadi ranah kami. Tapi kami pada saat itu coba kumpul bersama pengurus bagaimana nih untuk menangani, paling tidak memperkecil agar narkoba di wilayah kami itu tidak ada. Kenapa? Ini sebenarnya bukan murni anak kami masuk ke dunia sana. Ini anak-anak dari luar. Anak dari luar masuk ke wilayah kami karena memang kurangnya kontrol pada saat itu. Baik dari keamanan dan sebagainya. Saya makanya sempat kaget waktu awal, oh ternyata di luaran mereka ini nakal. Mereka tawuran sampai memakai narkoba. Nah, begitu ditangkap dan mereka berkumpul, itu saya berpikir, basically mereka anak-anak baik. Basically mereka mau kok diarahkan, bisa kita rubah gitu loh. Jadi tidak semuanya, kalau saya punya pikiran, mereka lari keluar, pasti ada yang something wrong di rumah gitu. Ada satu kekurangan di rumah yang sebenarnya mereka butuhkan. Gitu. Jadi makanya saat mereka berulah, kemudian mereka datang ke saya, itu saya gunakan kesempatan. Yang awal saya pakai adalah pendekatan. Dan ternyata ya memang itu, mereka hanya butuh perhatian, mereka hanya butuh dideketin. Gitu. Itu simple. Yang paling awal adalah perbaiki moral, gitu loh, kuatin hati mereka. Kasih mereka pola pikir yang baik. Karena memang benar-benar merubah mindset anak-anak itu kan nggak mudah. Jadi saat pendekatan, saat duduk saya ajak mereka bicara baik-baik, mau nggak kalian jadi anak-anak
baik-baik saja, yang bisa dianggap sama orang, bisa berbakti sama orang tua. Jawaban yang nggak bisa saya bayangkan sebelumnya. Mereka jawab, mau, Mak. Mereka manggil saya kalau nggak Madam adalah Mak. To school. Oke. Nah, bisa disingkat dengan she doesn't, atau ES. Oke. Yang pertama sih pasti bimbingan belajar gitu, karena kan mereka biasanya kalaupun mereka sekarang sudah kembali sekolah, pasti ada masa sulitnya mereka untuk mencerna pelajaran. Tapi mereka nggak mungkin bisa les kembali lagi ke biaya. Jadi biasanya saya bisa minta volunteer dari mahasiswa ataupun warga yang bisa ngebantu, itu saya selalu kasih bimbingan. Ataupun kalau masih porsinya saya masih bisa, pasti saya akan ajarkan kembali gitu. Yang kedua, pengajian. Pengajian tuh saya ngajarin juga, ngadain majelis taklim. Tapi yang sekarang ini berjalan adalah ibu-ibunya. Karena ibu-ibu saya pikir itu akarnya anak-anak di rumah. Jadi dengan ngadain majelis taklim yang kita fokus untuk ngurusin keluarga di rumah tangga, itu banyak manfaatnya. Kalaupun anaknya belum mau ngaji di situ, paling tidak ibunya sudah teredukasi secara batin gitu. Terus pelatihan, kalau pelatihan saya biasanya kembali lagi minta di kelurahan gitu. Ada pelatihan apa yang anak-anak saya bisa, itu pelatihan musik, montir, ngelas. Buat awal mungkin respon anak-anak, terutama mungkin saya juga pribadi mungkin rada sedikit kurang yakin. Ya cuman alhamdulillahnya Madam bisa meyakinkan kita semua. Mungkin tadinya kita kurang percaya sama Madam, cuman dia coba buat ngeyakinin lagi. Alhamdulillah semua anak-anak sih respon baik. Madam Puri itu perempuan yang benar-benar kualitasnya di atas perempuan. Salah satu wanita kuat, pokoknya bisa membimbing anak-anak sampai kita semua jadi seperti ini. Terus banyak hal-hal yang nggak bisa dilakuin ibu-ibu lain, tapi Madam Puri bisa. Kita harus pandai melihat perilaku anak. Karena beda anak, beda sifat, pendekatannya pun beda-beda. Itu sebenarnya tugas utama orang tua itu seperti itu. Bukan hanya memberi nafkah, menyekolahkan, tapi lebih pada pendekatan. Karena kalau pendekatan kita tidak baik, belum tentu mereka mau sekolah. Dengan biaya besar sekalipun mereka belum tentu mau. Walaupun mereka ditawarkan di sekolah yang oke, dengan image yang bagus, mereka belum tentu mau, Mbak. Karena tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Tapi kalau pendekatannya kita baik, fungsi kita sebagai orang tua, sebagai teman, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan ke anak, itu bisa tercapai. Anak itu akan mengikutin kita, Mbak. Jadi jangan terlalu keras, jangan terlalu ego kita sebagai orang tua kita keluarkan sama anak. Lebih pada pendekatan untuk merangkul mereka. Udah kamu, udah. Bisa ngikut. Dia, kamu sudah makan emang. Yang bikin nurut, satu, dia sama anak-anak misalkan mengajak sesuatu, kalau memang anak-anak itu belum punya kemauan dari dirinya sendiri, dia nggak pernah maksa, dia nggak pernah marah-marah. Jadi kita benar-benar punya kesadaran bahwa ya emang dia itu orang baik, jadi kita hasil ya nurut apa yang dia bilang. Ibaratnya mungkin sebagian itu jarang anak-anak yang kurang akrab sama orang tuanya, lebih akrabnya ya ke Madam, karena ya dulu hampir setiap hari kita di rumah Madam, hampir setiap jam mungkin kita sering di sana. Emang lebih dekat itu ke Madam dibanding ke orang tua sendiri. Matanya
tanyain sepanjang di kegiatan kalian ada ini nggak, ada kendala nggak gitu. Eca dulu deh, yang nyari hepeng buat keluar negeri gitu. Bisnisnya gimana, bisnis 1M-nya? Kendala mah nggak ada, Mak. Terus Jarang batang nikah andainya. Itu kendalanya, Mak. Judulnya sepi job. judulnya sepi Sepi job iya. itu mah. Enggak, kamu ngajak teman-teman nggak kalau misalkan ada inian? Madam itu ada sering kerjaan? Ajak anak-anak ngobrol, 7 orang ajak mah ada. bicara. Jadi setiap punya masalah kita bicarakan lagi biar gimana cari jalan solusinya. Ya lebih sering mengisi waktu senggang sama hal-hal yang bermanfaat. Jadi buat balik ke sana lagi tuh kita pasti bisa direm-rem sama Madam. Anterin ke Ahmad supir bis ke rumahnya Bella. Iya. Ntar bisa Kan pulang dekat lagi tuh, ya kita. dekat. Iya. Gue pikir dia udah beli motor baru. Wait. Belum, motor mah nggak usah beli, banyak yang ngambil. Terus nganterin orang kerja paling. Jadi ngebut di jam-jam sekolah sama jam kerja. Iya, betul. Terus yang jam-jam 8 kan mulai ngampus tuh. Iya, mak kepengen yang emang masih sekolah, kuliah, jangan sampai ditinggalin. Apapun itu kerjaannya. Jadi Jaga program-program kesehatan. yang dibuat Madam Puri menurut saya itu tepat guna, bisa merubah pandangan masyarakat terhadap kita remaja-remaja di sini menjadi yang lebih baik di pandangan masyarakat. Aduh, tapi enggak, ini di sini rumah. Oke. Assalamualaikum. Kalau di mana TV sekarang? 180? Oh, 180. Mandiri juga ya Bude, iya benar kayak gitu tuh. Yang kita was-wasin, kita bisa jaga anak, cuman pengaruh teman kan kita nggak tahu di luar, itu aja sih. Kalau masih nongkrong-nongkrong sama teman-temannya tuh Nah, masih kadang itu gitu. hati-hati. Iya. Cuma nongkrongnya kita masih tahu dia di mana. Kita tahu paling oprek motor paling biasa. Iya, Ngeri. Soalnya Iya. sekarang banyak tawuran sampai rumah kita suruh foto, iya. ke gurunya. Supaya apa? Supaya udah sampai rumah Iya, nggak benar. Oh, jadi laporan by foto Iya, juga. foto. Oke, aku baru Saya tahu. tanya gurunya, anak saya sudah sampai di rumah, Pak. Gitu. Kalau respon terutama dari lingkungan, Bu ya. Bahkan ada menganggap Bu Puri ini, mohon maaf, ini Sama-sama. mampu nggak sih menampung anak-anak yang latar belakangnya ini kurang baik. Kok berani-beraninya nampung itu? Tadi saya bilang, jiwa sosial Bu Puri ini sangat luar biasa. Duh, panas sih. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tidak peduli, baik warga atau teman-teman pengurus mengejek atau apapun, dia tidak gentar atau tidak putus asa. Dia tetap melakukan sesuai dengan rencana dia. Bukan dalam arti anak binaan ini dilihat seperti sekarang. Dulunya nih belum anaknya nih nggak bisa diatur. Ditambah lagi kiri kanan tetangga merasa terganggu. Tapi berkat memang kembali lagi Bu Puri ini sangat luar biasa, Bu ya, jiwa sosialnya. Semua apapun yang terjadi pada saat itu, alhamdulillah bisa dilewati oleh Bu Puri. Sehingga sekarang hasilnya ini menjadi hal yang baik di wilayah. Bahkan menjadi kebanggaan wilayah, Bu. Jujur, kebanggaan wilayah. Oke, makasih banyak ya Mbak Wira ya. Bang Zio. Mau pamit. Sehat-sehat, hati-hati ya bergaulnya ya. Oke. Baru kelihatan anaknya. Bude, iya pamit. Makasih banyak. Terima kasih banyak Bude. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau ngebahas masalah perkembangan anak-anak nih Pak Bu, gitu, masalah anak-anak binaan saya. Jadi sekarang alhamdulillah mereka sudah baik perkembangannya, yang tadinya nganggur dan masih nakal sekarang sudah bekerja, dan yang putus sekolah juga sudah mulai sekolah. Di acara kita Rembuk Barat. Makanya tugas saya saat itu adalah meyakinkan mereka kalau usaha yang sedang saya lakukan ini adalah untuk demi kebaikan. Bukan hanya kebaikan anak-anak, tapi kebaikan wilayah juga. Kalau dibiarkan mereka akan lebih meresahkan ibu dan bapak sekalian di sekitar. Saya selalu bilang seperti itu gitu loh. Jadi ibu bapak mau bantu saya untuk memilih diam, mendengarkan, melihat apa yang saya lakukan atau melarang saya mengadakan ini. Ya mereka bilang, ya monggo silakan, cuma dikurangi. Artinya dikurangi volume berisiknya, volume kegiatan yang nggak jelasnya menurut mereka gitu. Saya ikutin Mbak gitu. Jadi berproses juga, semuanya serba berproses. Tapi untuk sekarang lebih baik mereka jadi ngerasain, oh iya ternyata ada manfaatnya. Bahkan anaknya yang baik-baik saja pun dititipkan ke saya.
Dan tolong deh anak saya juga ikut di kegiatan ini. Mereka nggak sungkan, mereka nggak malu, malah mereka bangga. Mereka keluar bilang, anak saya juga udah masuk kok di KMD, komunitas madam gitu loh. Nah, untuk sosialisasi saya tetap jalan. Saya selalu mengarahkan ke semua orang tua. Setiap ada kegiatan saya selalu mengarahkan untuk menjaga anak mereka, bagaimana cara mendidik mereka, bagaimana cara merangkul mereka. Gitu. Itu selalu Mbak saya ingatkan, karena jangan sampai ibu-ibu yang sekarang dengan kebutuhan yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi, mereka akhirnya stres, anak jadi pelampiasan. Itu benar-benar saya ini. Awalnya kan memang karena COVID, kita nggak ada kegiatan gitu loh. Terus anak-anak bilang, Mak, ada nggak sih kegiatan nih buat ngisi tanpa kita terganggu dengan kondisi yang seperti sekarang. Nah, saya sebelumnya dapat masukan dari lingkungan hidup, masalah sampah, jadi saya belajar di situ. Kemudian saya tawarin sama mereka, mau nggak kalian nyebur di bidang yang orang bilang tuh kotor, jorok, bikin kita nggak banget gitu sebagai anak muda, gitu. Ya kenapa enggak, Mak? Ada duitnya nggak? Saya bilang, loh ada duitnya, yang penting kamu telaten. Gitu. Saya selalu bilang sama mereka, jangan pernah malu mengais rezeki apapun sepanjang itu halal. Jangan pernah dengarkan orang bicara apa. Ya udah, terus saya tawarkan masalah bank sampah. Gitu. Jadi goalnya saya ya itu, Mbak. Mereka punya pola pikir yang lebih positif lagi, yang lebih bagus lagi buat hidup mereka dan juga buat keluarga terutama. Ya, alhamdulillah kalau secara umum sangat beda, jauh sekali Bu ya. Pada saat 2016-2017, jujur ini boleh dibilang RW ini hitam Bu, nggak bercahaya. Kalau sekarang cahaya terang benderang Bu. Karena apa? Kenapa saya katakan demikian? Karena saya sebagai RW termasuk teman-teman RT ini bukan terbebas, artinya udah nggak terlalu fokus memperhatikan remaja karena memang mereka udah terarah semua. Begitu pula para orang tua yang ada di sini udah merasa senang. Jadi nggak khawatir lagi kalau anaknya keluar, tempat tongkrongan dia hal yang baik Bu. Yang tadi saya bilang, di beberapa RT saya memang meminjam tanah warga untuk sementara waktu kita buatkan sarana, yaitu saung warga plus tempat sarana olahraganya. Di situ mereka berkumpul. Kalau berkumpul udah jelas Bu, seperti itu. Jadi sekarang ini RW 20 Bambu Apus, alhamdulillah Bu ya, sudah terbilang aman dan kondusif Bu. Nah, kalau yang baru ini adalah bela diri. Jadi bela diri juga saya kerjasama dengan Pak RW, jadi untuk biar anak-anak itu lebih terlatih lagi, dan mengajarkan bukannya mereka harus jadi jagoan, tidak, tapi paling tidak mereka bisa buat aman diri sendiri aja dulu gitu loh, bukannya buat untuk jago-jagoan. Jadi di setiap pelatihan pun harus kita arahkan ini fungsinya untuk apa, jangan sampai mereka menyalahartikan yang kita kasih pelatihannya itu untuk hal yang negatif itu, Mbak. Semangat sekolah gitu loh, mereka semangat sekolah. Walaupun mereka tidak bisa bekerja di tempat yang sesuai dengan impian mereka, tapi paling tidak mereka bersemangat untuk saya mau buktiin loh kalau saya bisa, Mak, gitu loh. Dan saat mereka kerja, enak ya, Mak, ternyata punya duit, saya bisa ngasih orang tua, saya bisa membantu adik saya. Bahkan di kegiatan keagamaan pun mereka turun langsung. Mereka ikut, jadi semakin banyak anak saya, semakin banyak perubahan baik di diri mereka, itu bayaran yang luar biasa. Revie Mutiara Pancar bisa juara. Kira-kira kalau saya tidak bisa menjadi seperti sekarang kalau seandainya dulu saya tidak bergabung kepada Madam Puri.
Kalau sekarang kita alhamdulillah sudah bisa merasakan tidak terlalu dipandang jelek sama masyarakat, udah lebih fokus ke diri sendiri buat jadi yang lebih baik. Ya mungkin belum semua, tapi kita terus berusaha biar merubah pikiran masyarakat, memandang kita nggak sebelah mata lagi. Buat Madam, pertama kita ngucapin terima kasih telah membimbing kita sampai sejauh ini. Mungkin buat kedepannya biar Madam selalu sehat, biar ada lagi generasi-generasi penerusnya. Harapan kedepannya buat anak-anak muda yang mungkin masih ada di jalur hitam, supaya berubah menjadi orang yang lebih bermanfaat. Ya kalau misalkan memang butuh pendamping, butuh teman-teman buat cerita segala macam, mungkin kita bisa gabung ke organisasinya Madam. Pokoknya harus lebih bermanfaat buat orang. Harapan terbesar saya itu nggak neko-neko. Anak saya bisa menjadi manusia yang berguna buat diri mereka sendiri. Kedepannya adalah mereka bisa bermanfaat buat keluarganya dulu, gitu. Itu udah jadi satu kebanggaan saya sendiri, gitu loh. Dan untuk anak-anak saya kepengennya lagi ada regenerasi dari saya, gitu loh. Ada relawan-relawan lain yang muncul. Karena kan wilayah itu makin luas, anak-anak itu makin banyak. Masih banyak anak yang butuh didampingi, masih banyak anak yang butuh dielus, didekati, agar mereka kembali menjadi anak yang berguna, karena mereka masa depan.